adik-adik Sobat GO, para pejuang PTN 2023. Perkenalkan, saya Kahla, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dari jurusan Public Relations. Dan saat ini, Kahla sedang bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Bob Foster MM yang merupakan Rektor dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang sudah melakukan banyak penelitian di bidang pendidikan. Beliau juga merupakan Direktur Utama dari penerbit Duta yang sudah menerbitkan banyak buku mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga merupakan pelopor dari buku AKM dan buku TPS. Tidak lupa, beliau juga merupakan Direktur Utama dari Ganesha Operation. Baik Pak Bob, Kahla bakal memanggil sebagai Pak Bob ya sepanjang interaksi ini. Oke, nah Pak Bob, gimana nih kabar Pak Bob hari ini? Kabar luar biasa dan memang penuh dengan energi dan semangat. Oke, baik. Baik kalau gitu. Kahla sebenarnya nih Pak, Kahla ini kangen sekali dengan Ganesha Operation karena Kahla ini mantan dari siswa GO sejak tahun 2015 berarti Pak. Kahla dari kelas 6 SD ini berada di Ganesha Operation. Dan Kahla masuk Universitas Padjadjaran juga berkat GO. Ya, luar biasa. Saya tahu Kahla dari Ganesha Operation luar biasa, sangat berprestasi, memang berhasil masuk kepada cita-cita yang diinginkan. Betul. Kabar Kahla gimana sekarang? Kabar Kahla baik sekali Pak dan sangat semangat karena terima kasih juga kepada Ganesha Operation dan Pak Bob yang sudah mengadakan acara untuk mengupas tuntas mengenai perubahan dari seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2023 ini. Yang kalau misalnya kita ingat-ingat lagi ya, pada tanggal 7 September 2022 lalu, Bapak Mendikbudristek kita sudah menyampaikan terkait perubahan dari seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2023. Jadi saat ini pejuang PTN ini banyak yang galau nih Pak. Banyak muncul pertanyaan-pertanyaan atas perubahan ini nih Pak. Iya, di mana-mana orang bicarakan. Sekarang berubah, kita bingung, kita galau gitu. Jadi kalau Kahla dapat pertanyaan apa aja dari mereka? Nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyain nih Pak sama para pejuang PTN adalah apa sih sebenarnya perubahan-perubahan yang ada dari seleksi masuk PTN 2023 ini? Wow, jadi Kahla, perubahan yang terjadi memang ada banyak hal yang signifikan. Dan ini memang harus dikuasai oleh siswa karena masuk perguruan tinggi negeri adalah suatu persaingan yang super ketat. Jadi mereka harus tahu apa sih yang berubah. Nah kalau kita lihat perubahan-perubahan yang khusus itu adalah tentang sistem pelaksanaannya. Oke, jalur masih tetap 3 Kahla. Ada SNMPTN dulu, SBMPTN dan ujian mandiri dulu. Sekarang berubah menjadi jalur seleksi nasional berdasar prestasi atau SNBP. Yang kedua jalur seleksi nasional berdasar tes atau SNBT. Yang ketiga jalur seleksi mandiri atau SM. Itu jalur yang ada dan hal-hal yang khusus harus kita tahu 2022 dan sebelumnya. Lulusan SMA misalkan dari IPA tidak bebas, dari IPS tidak bebas untuk seluruh prodi yang dipilih. Tapi 2023 bebas lintas jurusan mau kemanapun. Jadi sekarang kita lihat ada kebebasan yang luar biasa. Nah yang perlu kita lihat apa sih yang diperhitungkan untuk jalur prestasi ini. 2022 dan sebelumnya hanya memperhitungkan 6 mata pelajaran. Tentu yang bersesuaian. Kelompok IPA, IPS, dan bahasa. Tetapi pada tahun 2023 seluruh mata pelajaran yang didapat di sekolah diperhitungkan. Itu sangat-sangat besar dampaknya. Nah sekarang kalau begitu indeks siswa yang menentukan peringkatnya nanti dalam persaingan. Apa saja yang menentukan? Oke, saya ulangi. 2022 hanya 6 mata pelajaran. Tapi 2023 faktor indeks siswa ditentukan oleh nilai rata-rata rapor siswa untuk seluruh mata pelajaran. Memang ada bobotnya, minimum 50% bobotnya. Kemudian khasnya ada komponen penggali minat dan bakat. Nah, berarti di sini ada nilai rapor dari maksimum 2 mata pelajaran sebagai pendukung. Ada prestasi siswa, ada portofolio, dan ini bobotnya maksimum 50%. Jadi ada mata pelajaran pendukung, itu khasnya. Nah kalau kita lihat di sini memang kelompok prodi yang ada di PTN akan mempunyai mata pelajaran pendukung bagi kelompok prodi tersebut.
Tentu ada banyak, kita bisa jelaskan di kesempatan terpisah nantinya. Tapi kalau saya ambil satu contoh, ilmu atau sains kedokteran, kelompok prodi tersebut, kalau siswa dari kelompok IPA, maka mata pelajaran pendukungnya adalah biologi dan atau kimia. Kalau dia dari kelompok IPS kan bebas juga untuk milihnya ke sana. Yang dilihat mata pelajaran pendukungnya adalah matematika dia di SMA. Sementara kalau dari bahasa itu adalah dari matematika. Begitu, Kahla. Oke, baik. Berarti tadi kalau disebutkan nih dari kelas 12 jurusan IPS bisa ke kedokteran. Betul. Oh, luar biasa ya teman-teman pejuang PTN. Ya. Tadi dijelaskan nih Pak, kalau ada jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, tapi ada juga jalur tes. Betul. Apa nih perubahan dari jalur tes ini? Apakah sama dengan tahun sebelumnya, SBMPTN atau bagaimana? Berbeda, Kahla. Kalau kita lihat, pada tahun 2022 dan sebelumnya, yang diujikan di sana ada yang disebut dengan TPS atau tes potensi skolastik. Juga di sana ada TKA, tes kompetensi akademik. Dan di situ ada TKA untuk Saintek dan ada TKA untuk Soshum. Berbeda, itulah mata pelajaran yang ada di tingkat SMA. Tetapi pada tahun 2023 hanya ada tes skolastik. Kemudian TKA Saintek dan TKA Soshum tidak diujikan. Makanya orang berpikir, waduh sekarang ini nggak diujikan lagi apa yang saya pelajari di SMA pada saat berdasarkan tes ini. Gitu. Nah, jadi kalau TPS dulu memang itu mengukur kemampuan kognitif yang akan diuji adalah penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan pemahaman bacaan dan menulis, kemudian tes bahasa Inggris. Tapi pada tahun 2023, tes skolastik itu mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, kemudian literasi dalam bahasa Inggris. Dan masih ada lagi yang lain. Kalau pada tahun 2022, tes diselenggarakan hanya 1 kali dalam tahun berjalan. Tapi pada tahun 2023 ini dapat diselenggarakan beberapa kali. Dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh maksimal 2 kali seleksi nasional berdasarkan tes yang dilaksanakan pada semester akhir. Jadi memang mendapatkan perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Wah, cukup banyak ya Pak ya perubahannya ternyata. Ya. Nah, kalau misalnya Kahla ingat-ingat nih Pak, kalau pernah dengar kalau tes skolastik itu katanya nggak perlu dipelajari, cukup dengan nalar saja. Memang kira-kira bentuk soalnya itu seperti apa sih? Apa sama dengan TPS tahun 2021 atau bagaimana nih Pak? Nah itu dia Kahla. Saya paling kaget kalau ada orang bilang tidak perlu dipelajari. Saya bilang itu tidak benar. Karena apa? Karena nalarmu berkembang karena kamu belajar. Tentu belajar yang relevan dong. Seperti apa yang diberikan di Ganesha Operation. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dipelajari. Apapun bisa dipelajari. Yang namanya ilmu ya pasti bisa dipelajari dong. Dalam menghadapi tes skolastik, siswa tetap harus mempersiapkan diri sehingga dia tidak kalah bersaing. Artinya siswa tetap harus membekali diri dengan mempelajari dan berlatih soal-soal tes skolastik. Untuk jelasnya tentu nanti akan saya kasih contoh, tapi saya memang tergelitik dengan ini. Udah kasih aja contoh. Misalnya bekas Presiden Republik Indonesia Profesor Habibie. Dia itu jenius, hebat banget. Tapi apakah dia bisa menciptakan pesawat terbang tanpa pernah belajar? Nggak bisa. Justru dia belajar, baru dia punya kreativitas dan kemudian dia bisa menciptakan sesuatu. Oke, tadi Kahla bilang ada TPS dulu. Sekarang apakah sama dengan tes skolastik ini? Nah sebenarnya seperti yang kita lihat tadi, TPS ini apa sih? Ada mata uji di dalamnya kan? Ada penalaran umum, kemudian pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian pengetahuan pemahaman bacaan dan menulis, dan juga bahasa Inggris. Itu yang ada di dalam. Nah sekarang tes skolastik itu mengukur potensi kognitif, kemudian penalaran matematika,
lalu literasi dalam bahasa Indonesia, kemudian literasi di dalam bahasa Inggris. Iya, tapi memang oke lah, supaya clear, supaya jelas. Apa sih contoh misalnya kalau saya ambil untuk penalaran matematika? Oke, kita perhatikan ada soal demikian misalnya. Ada 3 sekawan yang hobi bermain sepak bola. Ketiga orang itu sebutlah namanya Egy, Witan, dan Arhan. Mereka selalu berlatih di stadion GBK. Egy berlatih setiap 2 hari sekali. Arhan berlatih setiap 3 hari sekali. Dan Witan berlatih setiap 5 hari sekali. Jika mereka berlatih bersama pertama kali pada tanggal 1 Maret 2022, pada tanggal berapakah mereka berlatih bersama lagi untuk kedua kalinya? Nah, gimana menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan ini tentu saja kita, ya kalau nalar biasa deh saya bilang, daftarin aja. Katanya kan Egy itu dia berlatih setiap 2 hari mulai tanggal 1. Urutkan deh, tulis 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Capek juga ya. Nah, diurutkan semua pokoknya setiap 2 hari. Nah, kalau Arhan 3 hari. Makanya kalau mulai tanggal 1 berarti selanjutnya adalah 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31. Wow, panjang juga. Kemudian Witan setiap 5 hari. Berarti 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31. Nah, tinggal lihat di dalam daftar angka-angka itu tanggal berlatih tersebut. Tanggal berapa sih yang sama? Disitulah mereka ketemu tentu saja. Oh, setelah didaftarkan yang panjang itu, semoga nggak salah tulis tapi ya. Karena kadang orang kalau udah panjang banget salah nulis juga. Salah dijawabnya kan. Nah, tapi ini ditulis oke lah. Kita lihat misalnya ditulis dengan benar semua. Ternyata pada tanggal 31 Maret 2022. Nah, itu penalaran biasa saya bilang. Bagaimana dengan penalaran yang penuh dengan kreativitas? Tadi saya sudah katakan, di sekolah kita belajar ilmunya, kemudian itu kita terapkan di dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada. Tetap harus dipelajari, matematika tetap harus dipelajari, baru bisa ngerjain soal penalaran matematika. Nah, kalau tadi kita sudah tahu berlatihnya seperti apa di dalam soalnya, tapi yang ditanya, pada tanggal berapakah mereka berlatih bersama lagi untuk kedua kalinya? Nah, orang-orang yang punya kreativitas tentu dilihat dari pertanyaannya ini. Berlatih bersama untuk kedua kalinya, apa sih berlatih bersama? Berarti ada persekutuan dong. Pertama kali untuk kedua kalinya berarti ada persekutuan terkecil, bukan terlama. Jadi ini sebetulnya konsep matematika, dengan kata lain selesaikan dengan konsep the king yang ada di Ganesha Operation. Kita lihat di sini, kita akan tentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari angka 2, 3, dan 5. Caranya bagaimana? Kita lihat, kalau 2 kali 3 itu hasilnya 6, tapi nggak habis dibagi 5. Kalau kita kalikan 2 kali 5, 10, tapi nggak habis dibagi 3. Dan kalau kita kalikan 3 kali 5, 15, tidak habis dibagi 2. Berarti bukan KPK. Tapi kalau kita kalikan semua, 2 kali 3 kali 5, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 5. Berarti KPK-nya adalah 30. Jadi mereka bertiga akan berlatih bersama lagi pada tanggal 1 Maret ditambah 30 hari sama dengan 31 Maret 2022 dan jawabnya adalah B. Itu yang disebut konsep the king. Nah, kalau orang udah tahu cara seperti itu melalui belajar di Ganesha Operation, tentu mereka akan mengerjakan soal itu dengan cepat. Nah, tadi sudah dilihat juga TPS misalnya, tes potensi skolastik. Dulu itu keluar banyak yang kaget, sama aja orang bilang gak bisa dipelajari karena itu menguji potensi. Ya elah, potensi itu kan di dalam. Kalau kita mau ekspresikan keluar, ya dipelajari dong, dilatih dong. Makanya Ganesha Operation menerbitkan bukunya. Kita buat bukunya, ya orang belajar malah cari-cari kemana-mana.
Nah kalau kita ingat waktu COVID yang lalu itu, pada tahun 2020 sempat loh terjadi TKA juga nggak diujikan Kahla. Di situ untuk 1 tahun itu yang diujikan hanya TPS. Orang pada kaget. Ini gimana mata pelajaran tidak diujikan? Dan pantaslah orang kaget karena tidak dipelajari juga di sekolah kan. Kemudian bimbel lain juga mengajarkan ya keliru. Makanya siswa pada saat itu juga ya galau juga. Ya dicari deh yang ada dari Ganesha Operation. Karena juga kita lihat sebagai buktinya siswa Ganesha Operation tetap meningkat dari tahun sebelumnya untuk lulus pada saat itu. Tapi data menunjukkan lembaga lain kelulusannya sangat rendah. Nah itulah yang kita lihat di sini bahwa soal-soal yang diujikan pada UTBK, SBMPTN pada saat itu mirip banget dengan soal TPS Ganesha Operation. Makanya nggak heran waktu itu memang di luar sana soal-soal TPS Ganesha Operation banyak dicari bahkan diperjualbelikan melalui geokreasi. Ganesha Operation selalu kok tampil sebagai pionir ya. Misalnya AKM ada di dalamnya literasi membaca, ada literasi numerasi. Ganesha Operation menerbitkan buku AKM. Nah, kalau kita kaitkan dengan tes skolastik yang sekarang ini, kementerian kan mengatakan ini contoh soalnya. Nah, soal yang keluar di sana tentang ya matematika, coba buka di buku AKM Ganesha Operation. Ketemu soal yang diberikan di sana sebagai contoh itu ada di buku sukses AKM yang dari Ganesha Operation. Jadi kita lihat sebetulnya kalau dibilang di luar sana banyak yang bingung ya sudah. Memang Ganesha Operation siap membantu sehingga para siswa menjadi orang-orang yang sukses. Begitu Kahla. Wah, luar biasa ya Pak ya contoh soal tadi. Kalau dari GO sendiri nih, bagaimana sih strategi dari Ganesha Operation menghadapi perubahan seleksi masuk PTN 2023 tersebut? Ya, Kahla, Ganesha Operation 38 tahun lebih sudah berkecimpung untuk membina anak-anak sekolah baik SD, SMP, SMA supaya mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, disitulah kami menemukan banyak banget strategi yang ada. Dan untuk belajar tentu saja mereka itu kita sebut sebagai pelajar. Ada prinsip yang kami katakan formula 3B. Belajar, berlatih, bertanding. Lakukan terus. Belajar, berlatih, bertanding. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang canggih, luar biasa. Tetapi di dalam belajar ini pun kita berikan hal-hal yang merupakan kreativitas Ganesha Operation. Ada konsep The King. Mereka akan hajar soal-soal itu secara cepat, mudah, akurat. Sehingga nilai mereka akan maksimal. Dan ada TOBK Ganesha Operation. Tryout-nya sudah sangat relevan dengan misalnya juga untuk mempersiapkan diri tes masuk perguruan tinggi negeri. Dan lagi ada geokreasi. Ada aplikasi geokreasi. Kan sudah digunakan oleh Kahla kan dulu kan? Betul. Iya, jadi Kahla bisa belajar kapan saja, di mana saja bisa belajar. Dan itu sudah sangat lengkap. Di dalam geokreasi ini tentu bisa tryout online dengan sistem blocking time dan penilaian IRT. Tempat lain gak ada blocking time-nya. Gak bisa menggunakan IRT. Kemudian di sini tersedia juga puluhan ribu soal yang relevan. Bukan asal soal tapi relevan. Tempat lain yang penting sulit padahal tidak relevan. Tersedia lagi e-book teori sehingga sangat lengkap. Ada video pembelajaran dan kontrol progres belajar sehingga mereka betul-betul tahu sudah sampai di mana posisi saya di dalam belajar ini. Nah kemudian kalau orang bimbel di Ganesha Operation tentu akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Siswa GO mendapat materi tes skolastik yang relevan untuk SNBT atau jalur tes untuk masuk PTN tentu saja. Menguasai konsep The King, PR, tugas dan proyek tuntas. Nilai ujian harian, PTS, PAS, PAT dan US tinggi-tinggi sehingga mereka meningkat rankingnya. Lulus SMP dan SMA, SMK favorit yang mereka inginkan dan juga lulus PTN dan PT kedinasan. Ini mah sudah terbukti. Tahun lalu aja kita lihat pada tahun 2022 lebih dari 45.000 kelulusan siswa GO
masuk di PTN maupun kedinasan. Oh, banyak banget. 2.300 lebih itu diterima di kedokteran. Makanya Ganesha Operation mendapat penghargaan dari MURI. Berhasil meraih rekor MURI sebagai bimbel terbaik. Kenapa terbaik? Ya karena lulusannya memang terbanyak. Masuk ke PTN maupun kedinasan terbanyak se-Indonesia. Dan bukan hanya itu, juga mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai bimbingan belajar terbesar karena mempunyai lokasi terbanyak se-Indonesia yang dikelola secara terpusat. Jadi bukan franchise, sehingga kualitasnya terjaga di mana-mana gitu. Wah, keren sekali Ganesha Operation ini ya Pak ya. Dan kalau Kahla nggak salah sih, Ganesha Operation ini satu-satunya bimbel yang mendapatkan predikat tersebut dari rekor MURI. Betul. Memang luar biasa sekali Ganesha Operation ini. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Bob Foster MM yang sudah bergabung bersama kami untuk mengupas tuntas segala perubahan dari seleksi masuk perguruan tinggi nasional 2023 ini. Dan untuk adik-adik Sobat GO, jangan lupa untuk mengatur strategi atas perubahan ini dan mengatur strateginya bersama GO. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk semangat untuk mengerjakan latihan soalnya, mengerjakan TOBK-nya dan menggunakan GO kreasinya. Sampai jumpa lagi dan salam sukses! Hai Sobat GO, yuk ikuti TOBK Nasional GO Pola SNBT 2023 untuk mengetahui soal-soal tes skolastik lainnya. Untuk mendaftar, kunjungi outlet GO terdekat di kotamu.